Hana dan Kak Afina. Kita di pembahasan cahaya dan cermin. Sebelum kita memahami tentang cermin, kita harus memahami tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik di mana gelombang cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Gelombang cahaya juga merupakan gelombang transversal di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Apakah kalian masih ingat bagaimana bentuk dari gelombang transversal? Kalau kalian tidak ingat, coba lihat animasi berikut. Selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan atau yang kita sebut dengan refleksi. Contohnya adalah ketika kita dapat melihat warna maupun bentuk dari suatu benda. Yang kedua, cahaya dapat mengalami pembiasan atau yang kita sebut dengan refraksi. Apakah kalian pernah mencelupkan suatu pensil ke dalam satu gelas yang berisi air? Ketika kalian melakukan hal itu, maka pensil tersebut terlihat seperti patah. Nah, peristiwa tersebut dikarenakan cahaya mengalami pembiasan atau yang disebut dengan refraksi. Yang ketiga, cahaya dapat mengalami penguraian atau yang disebut dengan dispersi. Contohnya adalah warna yang terbentuk pada pelangi. Yang keempat adalah perpaduan atau interferensi. Contohnya adalah pada gelembung sabun. Yang kelima, cahaya dapat mengalami pengutupan atau yang disebut dengan polarisasi. Yang keenam, cahaya dapat mengalami lenturan atau yang disebut dengan difraksi. Contohnya adalah ketika cahaya melalui celah sempit yang menghasilkan pola gelap terang. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya. Menurut hukum pemantulan cahaya, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terdapat dalam satu bidang datar. Yang kedua, sudut pantul sama dengan sudut datang. Kira-kira gambaran dari hukum pemantulan cahaya adalah sebagai berikut. Kali ini kita masuk ke pembahasan cermin. Yang pertama adalah cermin cembung. Cermin cembung memiliki sifat divergen atau dapat menyebarkan cahaya. Cermin cembung merupakan cermin negatif karena jarak fokus bernilai negatif. Cermin cembung memiliki 4 ruang, di mana ruang 1, 2, 3 terdapat di belakang cermin, sedangkan ruang 4 terdapat di depan cermin. Kira-kira seperti inilah gambaran dari cermin cembung. Dengan SU merupakan sumbu utama, O merupakan titik pusat optik, F merupakan titik fokus, dan P merupakan titik pusat kelengkungan cermin atau jari-jari cermin. Selanjutnya adalah lukisan bayangan cermin cembung. Kita dapat melukiskan bayangan dari cermin cembung melalui 3 sinar istimewa. Yang pertama, ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan seolah-olah dipantulkan oleh titik fokus. Yang kedua, ketika sinar datang menuju titik fokus, maka akan seolah-olah dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, ketika sinar datang menuju ke jari-jari lingkungan atau P, maka akan seolah-olah dipantulkan kembali dari jari-jari kelengkungan tersebut. Nah, dengan menerapkan 3 sinar istimewa tersebut, maka akan terbentuk bayangan dari cermin cembung. Nah, bayangan yang terbentuk dari cermin cembung bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Setelah ini kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui bayangan dari cermin cembung. Untuk melakukan praktikum pembentukan bayangan oleh cermin cembung, kita hanya memerlukan 2 alat. Yang pertama adalah kaca spion, yang kedua adalah benda. Dalam video ini saya menggunakan mouse sebagai benda. Nah, kenapa harus menggunakan kaca spion? Karena kaca spion ini memanfaatkan cermin cembung. Untuk langkah percobaannya, kita hanya perlu meletakkan benda tepat di depan cermin. Lalu kita mengamati bayangan yang terbentuk di dalam cermin. Nah, coba kalian amati gambar di samping. Ukuran benda dengan bayangannya
bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Lalu bagaimana ketika kita meletakkan benda jauh di depan cermin? Nah, sama saja bukan? Hasilnya akan tetap maya, tegak, dan diperkecil. Sehingga untuk bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung hanyalah memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Kali ini kita akan membahas tentang cermin datar. Tahukah kalian apakah itu cermin datar? Cermin datar adalah cermin yang biasa untuk kita bercermin di rumah. Bayangan yang dihasilkan pada cermin datar yaitu adalah maya, tegak, dan sama besar. Bayangan cermin datar sama besar dengan benda aslinya. Nah, sudah tahu kan tadi sifat-sifat cermin datar? Sekarang kita belajar tentang bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar. Bayangan tersebut dirumuskan N sama dengan 360 derajat dibagi alfa min 1, di mana N adalah jumlah bayangan dan alfa merupakan sudut apit cermin. Setelah kita membahas cermin datar, selanjutnya kita akan belajar tentang cermin cekung. Tahukah anak-anak apakah cermin cekung itu? Cermin cekung adalah cermin yang bersifat konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen adalah sifat yang mengumpulkan cahaya. Nah, selanjutnya selain itu cermin cekung juga disebut dengan cermin positif karena jarak fokusnya bernilai positif. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat pada cermin cekung. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagian-bagian cermin cekung. Cermin cekung memiliki 4 ruang benda. Terdiri dari ruang benda pertama, ruang benda kedua, ruang benda ketiga, dan ruang benda keempat. Di manakah ruang benda tersebut? Nah, kita akan berkenalan dulu ya, di mana di gambar tersebut ada yang namanya SU adalah sumbu utama, dan O adalah titik pusat optik, dan F adalah fokus, dan P adalah jari-jari kelengkungan cermin. Nah, ruang benda pertama yaitu dari O ke F. Ruang benda kedua yaitu dari F ke P. Dan ruang benda ketiga yaitu di belakang P. Dan yang terakhir, ruang benda keempat yaitu di sumbu utama. Nah, ruang benda pertama, kedua, ketiga, bayangan akan selalu bersifat nyata. Sedangkan ruang benda keempat, bayangan akan bersifat maya. Nah, setelah kita tahu tentang bagian-bagian cermin cekung, selanjutnya kita akan belajar sinar istimewa pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama berbunyi, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Istimewa yang kedua berbunyi, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Istimewa yang ketiga berbunyi, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sinar istimewa pada cermin cekung kan? Selanjutnya kita akan melukiskan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama kita akan melukis bayangan jika benda di ruang ketiga. Nah, bagaimana cara melukiskan bayangannya? Kita lihat gambar ya. Nah, yang pertama kita akan lukiskan dengan sinar istimewa tadi. Sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang kedua. Nah, coba ya kita lukis, yaitu sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Dan sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sekarang sudah terbentuk bayangannya kan? Kita bisa lihat bayangan
pada ruang benda ketiga, yaitu ternyata bayangan ada di ruang benda kedua. Dan sifat bayangan tersebut yaitu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Melukis bayangan yang kedua, kita letakkan benda di ruang kedua. Nah, masih sama ya, yaitu memakai sinar istimewa. Dua sinar istimewa yang berbunyi sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Dan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, mari kita lihat ketika ruang benda kita letakkan di ruang 2, ternyata bayangan ada di ruang 3. Dan sifat bayangan tersebut yaitu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, selanjutnya kita melukis bayangan lagi ya. Kita lukiskan bayangan ketika benda kita letakkan di ruang 1. Bagaimanakah bayangan yang terjadi? Nah, kita lukiskan melalui sinar istimewa tadi ya. Nah, sinar istimewa yang kedua dan yang ketiga, di mana sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, kita lihat bayangan yang terbentuk ternyata yaitu ada di belakang cermin. Nah, bayangan di belakang cermin itu yaitu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Nah, kita tadi sudah melukiskan bayangan kan pada cermin cekung. Wana punya tips dan trik untuk kalian gimana caranya menentukan ruang bayangan dengan cara cepat. Nah, contoh, jika ruang benda diletakkan di ruang 3 ditambah titik-titik sama dengan 5. Nah, berarti ruang bayangannya adalah 2 karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh yang kedua, ketika ruang benda diletakkan di ruang 1, berapakah ruang bayangannya? Nah, 1 ditambah titik-titik sama dengan 5. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Berarti ruang bayangannya adalah di ruang bayangan keempat. Nah, untuk menentukan diperbesar atau diperkecil, kita bisa tahu yaitu jika ruang bayangan itu lebih besar dari ruang benda, maka bayangan akan diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, maka bayangan diperkecil. Nah, untuk menentukan bayangan itu bersifat nyata atau maya, bayangan bersifat nyata jika bayangan berada di depan cermin. Di depan cermin itu ruang berapa? Di depan cermin itu adalah di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Nah, jika bayangan ada di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3, bayangan akan selalu bersifat nyata dan terbalik. Dan bayangan bersifat maya jika bayangan berada di belakang cermin atau pada ruang keempat. Nah, jika bayangan berada di belakang cermin, bayangan akan selalu bersifat maya dan tegak. Nah, setelah tadi kita sudah melukis bayangan ketika benda di ruang 2, benda di ruang 3, dan benda di ruang 1. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba lukiskan bagaimana jika benda diletakkan di titik fokus, dan yang kedua jika benda diletakkan di pusat kelengkungan cermin. Bagaimanakah bayangan yang terjadi? Anak-anak, sekarang kita akan praktikum pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kalian bisa lakukan di rumah masing-masing ya. Nah, ini Bu Ana punya alat dan bahannya yaitu cermin cekung, sebuah penggaris, senter, dan layar. Kita akan buktikan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Langkah kerja yang pertama, kalian letakkan cermin cekung di penggaris, yaitu tepat di angka 0. Nah, setelah itu kamu bisa letakkan jarak bendanya bervariasi. Nah, kali ini saya gunakan jarak benda 10 cm.
Nah, bagaimanakah pembentukan bayangannya ketika jarak bendanya 10 cm? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, kita cari bayangan yang paling jelas. Bayangan yang terjadi pada layar ternyata dia adalah bersifat nyata. Kenapa nyata? Karena dapat ditangkap oleh layar. Dan bayangannya yang kedua adalah di layar terbalik dengan bendanya. Dan yang ketiga, ruang benda itu adalah lebih kecil daripada bayangannya. Maka bayangannya adalah diperbesar. Maka bayangan yang terbentuk yaitu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke anak-anak, kalian bisa coba di rumah dengan memvariasi jarak benda ya. Dan lihat bagaimanakah hasil dari bayangan tersebut.